Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak Bapak sekalian. Bapak berharap kamu hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran PPKN di kelas 12 ini pada bab 1. Ya, walaupun kita bertemu dalam keadaan jarak jauh atau sistem pembelajaran daring, Bapak harap kamu tetap bersemangat dalam pembelajaran PPKN hari ini. Baik, untuk bab 1 di kelas 12 ini kita akan membahas mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Ya. Dalam bab ini perlu kita bedakan antara hak warga negara dan hak asasi manusia. Ini dua hal yang sangat berbeda. Ya. Hak asasi manusia itu sifatnya universal, atau kita ambil pengertiannya, hak asasi manusia merupakan hak dasar karena kodrat sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah hak untuk hidup. Ya, beda halnya dengan hak warga negara. Ya, hak warga negara itu merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah, dalam hal ini negara. Jadi, hak tersebut diberikan langsung oleh negara. Saya ambil contoh. Misalnya, seorang wanita di Indonesia itu berhak untuk mendapatkan hak politik. Jadi, wanita di Indonesia memiliki hak untuk dipilih dan untuk memilih. Ya, lalu di sini ada pendapat dari Profesor Dr. Notonegoro. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima, dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Jadi, hak ini untuk individu, tidak boleh dilakukan oleh individu yang lain. Kalau misalnya dilakukan oleh individu yang lain, maka individu yang pertama bisa menuntut haknya tersebut menurut hukum. Kenapa? Karena hak dari warga negara itu terdapat di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, hak warga negara itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, di sini kita bahas mengenai kewajiban. Ya. Kewajiban di sini juga bisa kita bedakan apa itu kewajiban asasi dan apa kewajiban dari warga negara. Kalau kita berbicara mengenai kewajiban asasi, hampir sama seperti hak asasi, ya. Kewajiban asasi itu dia kewajiban sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, pada saat ini misalnya kewajiban asasi kita sebagai manusia itu adalah kewajiban menjaga kesehatan pada saat masa pandemi ini. Ya, kewajiban menjaga kesehatan pada saat masa pandemi ini. Ya, atau misalnya kewajiban asasi kita pada saat sekarang ini yaitu memakai masker. Ya, kenapa kita harus memakai masker? Karena kita harus menjaga kesehatan diri kita dan kesehatan orang lain, ya. Tetapi kewajiban warga negara di sini adalah kewajiban atau beban untuk memberikan sesuatu yang mestinya diberikan, ya. Itu menurut Profesor Dr. Notonegoro. Jadi, cakupannya lebih luas dari kewajiban asasi. Ya, kewajiban warga negara ini lebih luas cakupannya dari kewajiban asasi. Ya, kenapa? Ada tambahan lagi dari kewajiban asasi, itulah kewajiban warga negara. Ya, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu, menuntut sesuatu. Ya, kewajiban berarti keharusan sesuatu yang harus dilaksanakan atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.
Jadi kalau berbicara mengenai kewajiban warga negara tadi contohnya, selain kita harus menjalankan kewajiban asasi kita, contoh yang Bapak bilang tadi adalah menjaga kesehatan, memakai masker, juga ada kewajiban yang lain yang harus ditambahi. Misalnya kewajiban membayar pajak kalau kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, untuk pertemuan hari ini itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.